Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Maulina, NPM 191111000437, PGMC semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran yang ada dalam filsafat. Yaitu pertama, idealisme, yaitu pengetahuan serta kebenaran tertinggi yang merupakan ide atau akal pemikiran manusia. Dalam konteks pendidikan, idealisme merupakan suatu aliran yang berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan. Bagi Plato, ide bukan hanya sekedar gagasan atau gambaran pada pemikiran manusia saja. Plato beranggapan bahwa dunia indrawi hanyalah tiruan sementara dari dunia ide. Oleh sebab itu, yang paling utama yaitu adalah dunia ide. Tapi duniawi harus disangka kebenarannya dan keberadaannya. Menurut Elea, merupakan sebuah mazhab yang mengajarkan bahwa yang ada itu satu, tidak ada seluk-beluknya dan tidak berubah. Apa yang tampak dari panca indera itu bukanlah yang sebenarnya, melainkan hanya rupanya saja. Filsafat idealisme ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena meletakkan manusia atau peserta didik sebagai subjek yang memiliki pengetahuan yang tersimpan di dalam dirinya sendiri, baik itu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Realisme yaitu suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lain. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera itu adalah real, nyata, dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lainnya atau kesadaran akal. Kemudian aliran realisme ini dalam filsafat itu bersanding dekat dengan aliran idealisme, meski dalam posisi yang dikotomik. Dalam pengerahan filsafat ini, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita itu adalah real, nyata, bahwa benda itu bisa kita ketahui. Realisme ini dalam filsafat terdiri dari beberapa jenis, mulai dari personal realisme, realisme platonik atau konseptual atau klasik. Asumsi yang dipakai itu yaitu bahwa yang real itu bersifat permanen dan tidak berubah, sehingga ide atau universal adalah lebih menarik yang diwakili oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, dunia yang real itu dunia yang dirasakan, yang bisa kita rasakan saat ini, serta bentuk serta materi itu tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu aliran perennialisme, yaitu aliran yang merupakan aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa kepercayaan aksiomatis itu zaman kuno dan abad pertengahan. Itu semua perlu dijadikan dasar pendidikan untuk sekarang, karena pandangan aliran ini tentang pendidikan yaitu belajar untuk berpikir. Tujuan dari pendidikan itu, aliran perennialisme ini, menurut para pemikir, perennialis itu memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan besar yang tidak berubah. Menurut kaum perennialis itu harus meletakkan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Pola dasar pendidikan perennialisme ini dibatasi hanya pada prinsip umum dari teori dan praktek pendidikan yang dilaksanakan oleh penganut perennialisme ini. Kemudian eksistensialisme.
adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia itu bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih secara langsung, kemudian tanggung jawab. Menurut eksistensialisme ini, kebenaran itu bersifat relatif yang dapat berubah pada lain waktu dan seiring berkembangnya waktu. Karena setiap individu itu bebas memilih apa yang menurut mereka itu benar. Dalam aliran eksistensialisme ini, setiap individu itu didorong untuk mengembangkan segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, aliran ini juga memberikan bekal pengalaman yang luas, juga komprehensif dalam segala bidang kehidupannya. Tujuan filsafat eksistensialisme ini yaitu menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang dan tidak membelenggu keinginan atau kebutuhan siswanya. Nah, dan kedudukan guru ini dalam aliran ini sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian praktisme ataupun suatu aliran mengajarkan bahwa yang benar itu sesuatu yang berakibat dan mempunyai manfaat untuk diri sendiri dan orang lain secara praktis. Praktisme ini menerima segala sesuatu yang berakibat praktis. Nah, corak yang kuat dalam praktisme ini adalah kuatnya pemikiran tentang konsep penggunaan karena kegunaan praktisme ini lebih ditetapkan pada kebenaran sains, bahkan pada hal-hal yang bersifat metafisik, kemudian ini semua dalam paradigma pengetahuan tidak selalu diidentifikan dengan kenyataan, tetapi dengan dua hal yang sama selalu terpisah. Kemudian sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, kemudian serta teori yang gerakan politik yang terkait dengannya. Sosialisme ini merupakan ideologi yang beranggapan bahwa pemilik bersama merupakan cara hidup yang baik. Sosialisme ini juga tidak menyukai adanya hak milik pribadi, karena hak milik pribadi dapat membuat manusia menjadi egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Sosialisme ini juga menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan pada masyarakat. Sosialisme ini juga ideologi yang memiliki pemikiran yang khas. Sosialisme ini juga beranggapan bahwa pemilik bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak hak milik atau tidak ada hak miliknya sama sekali. Nah, kemudian progresivisme itu merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju lagi. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas fasilitator, pembimbing dan bagi pengarah bagi peserta didik. Ada pun tujuan dari aliran ini dalam pendidikan yaitu ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan kemampuan yang dimilikinya itu untuk digali. Nah, kemudian serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih baik lagi
dan melibatkan peserta didik itu lebih banyak dengan menerapkan aliran progresivisme ini. Harapannya itu untuk membawa perubahan agar membawa kemajuan pendidikan di Indonesia itu lebih baik lagi dan lebih berkualitas lagi, serta mampu mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup yang baru dan kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran Reneliasme yang berawal dari kritis kebudayaan modern. Proses dan lembaga pendidikan ini dalam pandangan rekonstruksionalisme ini perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan baru yang lebih modern. Kebudayaan yang baru untuk mencapai tujuan itu diperlukan kerjasama antar umat manusia. Kemudian aliran rekonstruksionalisme ini adalah aliran yang menghendaki agar anak didiknya itu dapat dibandingkan kemampuannya untuk secara konstruktif. Esensialisme yaitu suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia itu kembali kepada kebudayaan yang lama. Aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan itu yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk. Dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, tidak mudah goyah, tidak terarah atau kurang terarah, tidak menyentuh, dan tidak stabil. Tujuan dari pendidikan esensialisme ini sendiri adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun dasar bertahan sepanjang waktu. Untuk diketahui oleh semua orang. Kemudian mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.